Baik, Shalom keluarga besar Rockdover dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali di minggu ini. Sungguh menjadi sukacita bagi kami untuk bisa dapat menyapa beberapa dari Anda, baik keluarga besar Rockdover maupun jemaat yang di luar keluarga besar Rockdover untuk sama-sama menikmati firman Tuhan. Nah, hari ini saya tampil sendiri karena ada beberapa hal yang perlu kami mengistirahatkan tim musik untuk satu dan lain hal demi dan untuk kesehatan kita bersama. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Markus pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, saya ajak Bapak Ibu semua satukan hati dan berdoa. Berbicaralah kepada kami di pagi ini Tuhan. Sebab suara Tuhan itu suara yang menguatkan kami dan memberikan harapan dan inspirasi bagi setiap kami. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Olehnya kami memiliki iman dan kami hidup di dalam perkataan Tuhan. Dan perkataan itu menjadi nyata dalam kehidupan keseharian kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Shalom, sukacita ada dan bisa menyapa Bapak Ibu semua dari tempat ini. Nah, saya membacakan dari Markus 11 ayat yang pertama, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Tuhan memerlukannya. Wow. Oke, ayat yang keempat. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan kedua belas muridnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menarik untuk kita belajar di hari ini. Nah, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Tujuan dari pesan atau firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini adalah mendorong jemaat, mendorong semua orang percaya untuk memeriksa hati mereka sebagai bukti transformasi dari pemerintahan Allah. Nah, kunci untuk memainkan, dengar baik saudaraku, saya membawa sebuah ilustrasi. Kunci untuk membuat sebuah olahraga itu dia bermakna dan ada pada level tingkat yang menyenangkan adalah
menguasai dasar-dasarnya. Seorang olahragawan yang baik, dia harus menguasai dasar-dasar dari olahraga yang dia sukai. Itu menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu. Nah, jika Anda melakukannya, Anda dapat menikmati olahraga pada tingkat rekreasi dan kompetitif. Nah, artinya ketika Anda dan saya menguasai dasar-dasar dari sebuah olahraga, Anda akan menikmatinya. Itu menarik. Nah, hal yang sama berlaku dalam kehidupan spiritual kita. Ada dasar-dasar yang sangat mendasar untuk berjalan bersama Kristus setiap hari. Sama seperti seorang bayi belajar keseimbangan. Lalu kemudian kita dapati dia berjalan dan berlari. Demikian pula perjalanan spiritual orang percaya meningkat dengan disiplin, latihan, dan waktu. Ya, disiplin, latihan, dan waktu adalah hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang disebut dengan kematangan spiritual, kedewasaan spiritual. Nah, kisah Yesus dieluk-elukan di Yerusalem ini, di dalam Markus pasal 11, ini bukti bahwa pemerintahan Tuhan ada di dalam setiap hati manusia. Karena kita dapati bahwa ada sekian banyak orang, bahkan penduduk Yerusalem, mereka bahu-membahu melepaskan apa yang menjadi kelebihan, potensi terbaik mereka. Bahkan dikatakan mereka mengambil dahan-dahan yang hijau dari ladang. Bahkan mereka melepaskan pakaian mereka. Bahkan mereka mencari keledai. Semua fasilitas-fasilitas kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kita hari-hari ini seharusnya dikembalikan untuk kepentingan raja. Nah, menarik untuk kita belajar dari tempat ini adalah karena mereka sebenarnya mengungkapkan perjalanan hidup pribadi mereka dengan Tuhan. Orang-orang yang melepaskan pakaian, menemukan dahan-dahan yang hijau di ladang, kemudian mereka yang mencari keledai. Kemudian kita dapati bahwa orang yang punya keledai pun dengan begitu mudah melepaskan keledai untuk digunakan Yesus dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dengar baik saudaraku, pemberian datang itu didasarkan atas dasar perjumpaan. Saya sangat mengerti bahwa seseorang ketika memberi, berarti seseorang itu telah berjumpa dengan pribadinya. Nah, menarik untuk kita belajar di sini ya, Bapak Ibu, bahwa saya ingin mengajak kita semua berpikir tentang bukti kerajaan Allah di hati kita. Anda lihat dan bagaimana banyak orang terlibat di dalam memberi yang saya sebut di sini apa? Kingdom worship. Penyembahan gitu loh. Mereka memberi yang terbaik dari apa yang disebut dengan potensi mereka. Nah, penyembahan adalah tindakan hati yang terus-menerus. Bait suci adalah kita. Saya tidak mendefinisikan bait suci di sini sebagai sebuah bangunan secara fisik dan sebagainya, tapi saya mendefinisikan bait suci di sini adalah kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahkan dikatakan begini Bapak Ibu, di ayat yang ke-11 dikatakan, sesampainya di Yerusalem ia masuk ke bait Allah, di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, tidak semua orang cenderung pada ekspresi kegembiraan publik, tetapi setiap hati diciptakan untuk menyembah Tuhan yang hidup dengan kebebasan, keaslian, dan kedalaman. Penyembahan dia datang ketika orang-orang memiliki kedalaman dengan Tuhan, mengalami isi hati perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ibadah yang berkuasa adalah ibadah yang didorong atas dasar pribadi yang mengasihi Tuhan. Kemudian kita ketemu di namanya ibadah di gereja, ibadah raya begitu, ibadah umum. Nah,
api semakin besar kalau masing-masing pribadi kita, jemaat Tuhan, orang-orang percaya menyadari panggilan yang disebut dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu menentukan kualitas ibadahmu dalam kebersamaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dalam perikop Markus pasal 11 ini. Tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah peristiwa Markus 11 itu merupakan penggenapan nubuatan. Tahukah saudara bahwa kehidupan saudara diwarnai dengan nubuatan-nubuatan kehidupan yang telah disampaikan oleh Kristus? Nah, hari ini kalau saudara bisa berperan dengan demikian begitu luar biasa, berarti ada pesan Tuhan yang Tuhan taruh di setiap kita. Anda percaya atau tidak bahwa setiap kita dilahirkan dengan tujuan dan potensi, serta masing-masing kita telah dititipkan talenta. Dan bagaimana talenta itu akan diperlaba di dalam tangan saudara. Nah, menarik untuk kita belajar. Sakaria 9 ayat 9 dikatakan bahwa bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini asik banget untuk kita belajar Bapak Ibu. Nah, di ayat yang kedua dari Markus pasal 11, Yesus berpesan kepada dua orang yang diutus untuk melepaskan keledai yang tertambat atau terikat ini dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepas keledai itu dan bawalah kemari. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ini menarik untuk kita belajar bahwa keledai ini belum pernah ditunggangi orang. Berarti Yesus adalah orang yang pertama. Izinkanlah semua potensi terbaik saudara. Tuhan yang menjadi orang pertama yang menikmati potensimu. Petani yang baik adalah petani yang menikmati hasilnya lebih dulu. Anda yang menggarap, Anda yang melakukan bagiannya di dalam, Anda harus yang menikmati lebih dulu sebelum orang lain. Tahukah saudara bahwa Tuhan mempercayakan potensi, talenta, karunia, kapasitas, kemampuan, ketajaman, keaslian, kedalaman bersama dengan Tuhan itu menentukan potensi terbaik Anda untuk siapa yang lebih dulu menikmati Anda. Yesus yang harus menikmati kita lebih dulu, bukan orang lain. Tahukah saudara, hubungan pribadi dengan Tuhan akan membawa dampak, bahkan membawa hal-hal yang tidak biasa datang dalam hidup saudara. Alkitab menjelaskan kepada kita di sini bahwa keledai ini belum pernah ditunggangi oleh orang lain. Berarti Yesus orang pertama. Jangan memberikan Yesus yang bekas, Bapak Ibu. Alkitab berkata bahwa kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Setiap pagi dia tidak memiliki stok yang lama untuk kita. Dia punya stok yang baru. Persediaannya selalu baru, saudaraku. Nah, saudaraku, kembali ke di sini. Kembali, saudaraku. Dikatakan Bapak Ibu. Nah, di dalam Matius pasal 21 ayat 4, hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Sakaria. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Yohanes pasal 12 ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini hal yang menarik untuk kita sama-sama belajar, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Penggenapan nubuatan.
Tahukah saudara bahwa setiap kita yang ada di zaman ini, di musim ini, kita adalah orang-orang yang telah dinubuatkan Tuhan untuk menghidupi setiap nubuatan-nubuatan ini. Kita adalah orang-orang yang memiliki dampak besar untuk sebuah perubahan besar atas kota dan negeri, bahkan provinsi, state di mana Anda tinggal. Masing-masing kita dipanggil untuk melakukan perubahan-perubahan. Walaupun perubahan itu terasa kecil, tapi itu membawa dampak kepada kekekalan. Tahukah saudara bahwa setiap kita dilahirkan dengan tujuan Tuhan. Dan waktu Anda lahir pun, Anda sedang lahir di bawah nubuatan Tuhan. Karena masing-masing kita membawa pesan Tuhan. Anda berpendidikan, Anda sekolah, Anda bekerja, Anda beraktivitas apa saja. Anda sedang membawa pesan Tuhan kepada generasi, bahkan tempat di mana Anda bekerja, tempat di mana kamu melayani, tempat di mana kamu beraktivitas. Kita masing-masing kita memiliki pesan ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, poin yang kedua, ketaatan pada perintah Tuhan. 2 orang disuruh untuk melepaskan keledai di kampung sebelah, di kota sebelah. Dan kita dapati ketaatan, dengar, ketaatan mendatangkan mujizat dalam perjalanan hidup ini. Abraham taat, Abraham mendapatkan berkat. Orang percaya yang hidup di dalam ketaatan, mereka sangat dekat dengan yang namanya berkat. Orang yang hidup di dalam ketaatan, mereka sangat dekat dengan isi hati Tuhan. Sebab hanya orang yang memiliki perjumpaan dengan pribadi Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mudah bergerak di dalam pergerakan Allah. Beberapa orang pernah bertanya kepada saya begini, bahwa Bapak Pendeta, kenapa orang begitu susah mengalami Tuhan? Sederhananya begini Bapak Ibu, karena kamu belum ketemu Tuhan. Kalau kamu udah ketemu Tuhan, kamu sulit melupakan Tuhan. Karena perjumpaan, komunikasi pribadi, hubungan pribadi itu mendatangkan dampak kepada kehidupanmu dari hari ke hari. Ketaatan pada perintah Tuhan di ayat yang ketiga dikatakan, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Wow. Dengar. Saya mengingatkan semua kita di tempat ini. Jangan tahan apa yang ada di tanganmu. Kalau Tuhan tuntut itu dari kamu, kalau Tuhan mau itu kamu lepaskan, lepaskanlah. Karena itu ada tujuan di dalamnya. Jangan tahan apa yang ada di tanganmu. Alkitab sangat menjelaskan kepada kita Markus 11 ayat 3 ini. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu bla 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 bla, dengar baik. Jawabnya, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan kamu. Tuhan memerlukan setiap kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Dia pinjam keledaimu. Kemudian Dia mengembalikannya. Waktu Tuhan memanggil Abraham untuk persembahkan Ishak. Abraham, aku pengen putramu. Bawa dia ke Moria. Persembahkan dia bagiku. Pertanyaannya, apakah Ishak mati? No. Ada korban pengganti di atas sana. Itu yang saya bilang, ketika kamu berjalan di dalam ketaatan. Di sisi lain Tuhan sedang menjalankan yang namanya persediaan pengganti. Ketika ketaatan berjalan di sisi gunung sebelah sini, di sisi sana Tuhan sedang membawa penyediaan dan persiapan dan pengganti. Saudara dengar baik, Tuhan kalau berbicara, Dia akan melakukan bahkan jauh lebih dari yang pernah kamu pikirkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tahu beberapa dari Anda memiliki pergumulan hidup yang begitu berat di tengah-tengah situasi kondisi pandemik seperti ini. Tapi satu hal pun yang saya harus
sampaikan bahwa ketika situasi buruk terjadi dalam hidupmu, jangan buru-buru menyalahkan siapapun di sekitar saudara. Belajar berdiam diri. Sebab di balik semua situasi kondisi ini, mereka tidak bisa mencuri ketahanan iman dan ketaatanmu. Berdirilah di atas kedua lututmu, karena lututmu lah yang memanggil sorga dan langit terbuka, bahkan tanah mengeluarkan hal-hal yang tidak biasa. Tuhan punya cara, bos. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Ishak dibawa ke Moria. Ketika pisau hendak dijatuhkan kepada bagian tubuh Ishak, Alkitab berkata bahwa Tuhan mencegat terjadinya pembunuhan itu. Ada domba pengganti. Ishak, dengar. Ishak datang ke Abraham ke Moria. Ishak pergi ke Moria dengan Abraham. Ishak dan Abraham pulang juga ke kemahnya mereka. Berarti apa yang Tuhan minta kamu tidak kehilangan. Tuhan cuma pengen lihat motivasi terbaiknya kamu dalam hal memberi dan meresponi perkataan Tuhan. Dengar, saudaraku. Ayat ketiga. Mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Siapapun yang sedang menyaksikan khotbah kita hari ini. Dengar. Tuhan memerlukanmu. Antara Anda percaya atau tidak, Tuhan perlu engkau. Yang lebih heboh lagi, saya kagum dengan Tuhan. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Wow. Artinya gini, dia minta keledai, dia kembalikan juga keledai. Tapi yang menariknya adalah keledai itu punya pengalaman baru. Karena ditunggangi oleh Tuhan. Sadap. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketaatan pada perintah Tuhan itu menarik. Ketaatan dan ibadah tidak dapat dipisahkan. Penyembahan harus dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 mengajarkan kita bahwa penyembahan harus dilakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Harapan saya, doa saya dari tempat ini, saya memotivasi setiap kita. Gunakanlah potensi terbaik saudara untuk kepentingan Tuhan. Waktu Tuhan disukai, kamu minta apa saja, langit terbuka. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu, properti diberikan untuk digunakan Tuhan. Gitu. Saya pakai kata itu, properti. Apa menjadi kelebihan? Gunakan untuk kepentingan Tuhan. Tubuh kita ini Tuhan yang punya. Tubuh kita ini bait Allah. Ini properti Tuhan. Kembalikan untuk kepentingannya. Anda punya suara bagus. Anda punya spirit untuk melayani. Melayani yang benar. Anda punya motivasi hidup. Anda punya kedalaman mengenal dengan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Itu baik untuk Anda. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Orang yang memiliki keledai ini, itu properti dia. Tapi dia memberikannya kepada Tuhan. Keren banget. Tuhan memerlukannya. Wow. Raja memerlukan. Raja memerlukan apa yang ada di tanganmu. Dengar. Sebuah bukti atau fakta dari Markus pasal 11. Penulis Injil ini menjelaskan secara rinci bagaimana keledai itu diperoleh, menunjukkan bahwa mereka menganggapnya penting. Nah, begini Bapak Ibu. Keledai itu diikat.
Oke? Diikat. Diikat itu menunjukkan keledai itu penting. Properti perlu dijaga, perlu diawasi. Keledai ini ditertambat dan diikat. Nah, berarti untuk pemiliknya ini aset. Jangan sampai hilang. Ini aset. Makanya dia diikat. Karena kita dapati bahwa keledai ini ada salah satu binatang yang liar. Nah, makanya dia perlu diikat. Kalau saudara pernah baca kisah tentang Saul, kehilangan keledai-keledai ayahnya. Hingga kita dapati bahwa Saul diutus bersama salah satu bujangnya untuk mencari keledai-keledai yang hilang. Nah, keledai pada zaman itu properti mahal. Kalau di zaman sekarang saya ilustrasikan seperti apa? BMW mungkin, Mercy, atau apa Ford terbaru. Ya begitu. Alat angkut yang luar biasa. Nah, dengar baik saudaraku. Ini membuktikan bahwa itu tidak gampang dilepaskan. Terus kemudian dia menjadi keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Seperti tadi saya katakan. Nah, di ayat yang kedua, pergilah ke kampung ke depan itu. Dan kamu akan lihat keledai muda tertambat atau terikat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawa kemari. Wow. Dengar baik saudaraku. Kalau Tuhan minta sesuatu jangan tahan. Sebab ada sesuatu yang Tuhan ingin kasih tunjuk kepada setiap kita. Dia ingin perlihatkan kepada kita. Nah, dalam Keluaran pasal 4 ayat 2, Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Jawabnya, tongkat. Hasilnya adalah Tuhan meminta Musa untuk menyerahkan tongkat itu kepada Tuhan. Ada di tangan Musa tongkat. Kayu kering yang gak ada arti, sebut saja seperti itu. Tapi dengar baik ketika Tuhan tak bertanya, apa yang ada di tanganmu? Kerjakan bagianmu. Pekerjaan Tuhan ini besar dan luas Bapak Ibu. Pekerjaan ini luas. Ladang Tuhan itu besar dan luas. Dan tidak tergantung hanya untuk seorang hamba-hamba Tuhan tertentu. No, semua orang percaya dipanggil untuk menggarap pekerjaan besar ini. Aku perkatakan hari ini dalam nama Yesus. Kamu sehat, kamu sembuh. Kepada beberapa dari kita yang sedang sakit. Dan saya ingin turun dengan baik. Ketika Musa diberitahukan dalam Keluaran pasal 4 ayat 2. Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Musa menjawab, tongkat. Dan kita dapati di tongkat yang sama. Tongkat itulah yang membelah lautan. Tongkat itu juga yang mengalahkan ilmu sihir orang Mesir. Ada di tangan yang tepat mendatangkan penyelamatan kepada banyak orang. Kalau Tuhan percayakan hari ini karunia talenta di tangan Anda, berarti dari sana akan datang keselamatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Gunakanlah potensimu. Kalau engkau cuma bisa berdoa, berdoalah buat hamba-hamba Tuhan. Berdoalah buat pendetamu, berdoalah buat gembalamu. Berdoalah untuk pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. Tuhan menggunakan apa yang kita miliki. Tujuannya apa? Untuk kembali ke kita juga. Telah terbukti, dia pinjam keledai, dia kasih kembali juga. Dia minta Ishak, Ishak pulang dengan Abraham dari Gunung Moria. Berarti apa yang diminta Tuhan tidak akan mengurangi pendapatanmu, tidak akan mengurangi apa yang sudah kamu pegang. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan saudaraku, 2 ekor ikan dan 5 roti. Itu makan siang anak-anak. Apa yang ada padamu? Oh, kita cuma punya 2 ikan dan 5 roti. Oke. Tuhan mengucap syukur. 5.000 dikasih makan. Sisa 12 bakul. Dengar baik. Jangan tahan apa yang ada di tanganmu.
Anda pikir dengan Anda bertahan, Anda tahan, itu akan membuat Anda nyaman. No. Dengar baik, justru Anda cuma melihat hal-hal biasa. Tapi ketika kamu lepas kepada Dia yang memberinya, waduh, kamu akan lihat hasilnya. Orang lain diberkati, kamu dapat yang lebih. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak meminta Anda untuk memberi atau menggunakan apa yang Anda tidak miliki. Kalau Tuhan katakan Tuhan memerlukannya, berarti yang Dia perlu ada di tanganmu. Jangan tahan itu, bos. Lihat Bapak Ibu. Hasilnya adalah Tuhan meminta Musa untuk melakukan apa yang jauh dari yang dia pikirkan. Tuhan menggunakan apa yang ada di tanganmu. Dengar, hanya apa yang ada di tanganmu, itulah akses. Itulah pintu jalan untuk kamu lihat hal-hal yang besar. Kita semua memiliki kehendak bebas. Tawaran itu ada di tangan saudara, artinya jawaban itu. Ya. Apakah Anda meresponinya atau tidak? Dan kiranya kita semua meresponi apa yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dengar baik, di sorga nggak ada orang pelit. Dan orang pelit itu tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan cuma kembali ke dirinya. Tapi dia nggak pernah pikir tentang apa yang disebut dengan pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Mereka cuma membesarkan diri dan nyaman dengan komunitas mereka. Mereka cuma tahu, oh yang penting saya penuhi, saya tercukupi sebagainya. Mereka nggak pernah pikir tentang apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Anda tahu, one day kita semua akan berdiri di depan tahta Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua yang disebut dengan pemberian atau titipan, gift dari Tuhan kepada masing-masing kita. Berapa banyak dari kita memiliki waktu yang sama? Semua kita punya 24 jam yang sama dalam sehari. Tetapi yang kita dapati, tidak semua orang memprioritaskan kepentingan Tuhan dalam 24 jam itu. Semua kita, ada orang yang memiliki 24 jam sehari, seluruh dunia punya sama. Manusia di seluruh dunia punya waktu yang sama, 24 jam. Tapi kenapa ada orang-orang tertentu memberikan 10% dari waktu 24 jam itu untuk berdiam diri bersama dengan penciptanya. Kemudian kita dapati ada orang-orang tertentu lagi menghabiskan hari-harinya di tempat bekerja. Sampai melupakan Tuhan dari waktu ke waktu. Hei, dengar baik saudaraku. Dengarkan baik-baik. Hari ini kamu boleh berkata, aku masih muda, masih kuat dan sebagainya. Dengar baik, kita nggak bisa menambah sehasta dari perjalanan hidup kita hari ini. Keputusan Anda hari ini menentukan masa depan seperti apa yang akan kita hadapi. Dengar baik, yang keempat, ekspresi ditawarkan ketika Tuhan hadir, saudaraku. Ibadah selalu memiliki ekspresi. Anda harus punya ekspresi dalam setiap ibadah. Amsal 27 ayat 19 dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Jangan berbicara kalau kamu bilang kamu sayang Tuhan, tapi kamu tidak memberi waktu pribadi dengan Tuhan. Ekspresi kita mengungkapkan atau memperlihatkan maksud, gagasan, dan perasaan kita kepada Tuhan. Pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang kepada Tuhannya. Itulah yang kita sebut dengan penyembahan.
dari kerajaan itu sendiri. Kingdom worship. Nah, ini menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu. Raja duduk di keledai itu, saudaraku. Dengar. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran menggerakkan hati manusia. Dengar. Mereka melepaskan pakaian, itu tanda kerendahan hati. Pakaian selalu berbicara tentang identitas seseorang di bumi ini. Pejabat pemerintah ke siapa ke. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Waktu mereka dengar Tuhan. Nebukadnezar. Ya, orang-orang Koresi mendengar bagaimana Tuhan berperkara dengan orang-orang Israel. Mereka berubah dan mereka meresponi dan mengeluarkan hukum dan undang-undang. Sembahlah Allah Daniel. Wow. Coba saudara lihat itu. Bagaimana Ahasiweros berubah keputusan-keputusan hanya karena seorang perempuan Esther dan Mordekai. Saudara dengar baik saudaraku. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Aduh Tuhan Yesus. Apa yang menjadi terbaiknya kamu? Kembalikan untuk kepentingan Tuhan. Mereka sambil membungkuk. Ini adalah indikasi. Kehormatan, kerendahan hati. Itu adalah pembukaan. Untuk sebuah hati yang mengasihi Tuhannya. Pada level ini semua pejabat pemerintah, semua pejabat tinggi. Mereka lepaskan yang terbaik. Dengar. Kitab Wahyu berkata. Para tua-tua melepaskan mahkotanya. Ketika apa? Mereka melihat anak domba Allah itu. Kalau kamu punya lebih hari ini, dengar, saya tidak bicara tentang uang atau harta atau no. Jabatan, no. Bukan cuma itu. Kalau kamu punya posisi, berarti Tuhan mau kamu berperan menjadi suara nubuatan di situ. Kalau kamu punya berkat lebih, berarti Tuhan mau kamu menjadi berkat nubuatan di situ. Berapa banyak dari kita cari kesenangan dunia lebih banyak daripada kesenangan Tuhan. Hei, dengar baik. Sementara hidup kita ini hanya singkat. Masing-masing kita bakalan hidup seputaran 70-80 tahun. Kalau syukur-syukur masih punya 99 atau 100 tahun. Paling singkat hidup kita di bumi ini. Sementara kekekalan kita tidak pikirkan. Bagaimana kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Dengar baik, Anda bekerja, Anda dipromosi, Anda mendapat status yang baik dalam masyarakat. Itu baik, saya suka melihat itu. Tapi please, jangan mengabaikan kepentingan Tuhan juga. Kepentingan Tuhan itu penting, Bapak Ibu. Saya sangat menghormati orang-orang yang bisa bangun pagi-pagi. Kemudian kita dapati mereka berdoa walaupun cuma 5-10 menit. Tapi mereka sempat membaca Alkitab. Saya suka orang-orang yang mencoba untuk membangunkan kehidupan disiplin dan kedalaman akan Tuhan dalam keseharian hidupnya. Itu saya suka dan saya senang melihat orang-orang seperti itu. Bahkan bagaimana saya sangat meresponi dan menghormati dan berdoa buat teman-teman tim musik yang pagi-pagi mereka datang, udah latihan, udah semua. Dengar baik, semua yang kamu lakukan itu bukan untuk Fendi Simatau. Tapi kamu sedang menginvestasi talenta terbaik kamu untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengar baik, orang Majus berjalan bertahun-tahun untuk mendapatkan Yesus. Para gembala di padang, malaikat datang bersuara dan memberitahu, "Hei, pergi ke Bethlehem, rajamu lahir, men." Mereka tinggalkan semua aktivitas mereka, pekerjaan mereka sebagai gembala, mereka tinggalkan dan mereka datang kepada raja di kandang itu. Sementara kita paling banyak terhidup, terbius, kemudian kita terisap masuk di dalam agenda dan problem-problem dunia yang dunia sodorkan.
Saudara dengar baik, kalau kamu punya waktu untuk kamu beribadah pagi ini, beribadahlah dengan takut dan gentar akan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu besok kita masih bisa panggil nama Tuhan atau tidak. Alkitab berkata manusia hari-hari hidupnya seperti bunga rumput. Hari ini kamu lihat dia segar, indah dipandang. Tapi esok harinya dia berakhir di tempat pembakaran. Jangan bangga dengan semua yang kamu punya, saya mau kasih tahu. One day semua akan kamu tinggalkan, kamu hanya pulang dengan peti kematian yang berukuran 2 meter, lebar mungkin 70 cm, 80 cm. Pikirkan baik-baik, pikirkan tentang kekekalan, bukan hidup hari ini saja, bos. Karena satu waktu setiap kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di planet bumi ini. Dengar, kerendahan hati selalu merupakan sikap yang ditunjukkan oleh mereka yang telah melihat pemerintahan Tuhan datang ke dalam hidup mereka pribadi. Dengar, selalu ingat bahwa kapanpun pikiran tinggi atau kesombongan hadir, di sana Tuhan tidak hadir. Catat itu baik-baik. Ketika kehidupan mulai diliputi dengan kesombongan, di situ Tuhan tidak hadir. Seorang penyembah mereka datang dengan tangan dan hati yang penuh kepada rajanya. Kalau perhatikan di dalam Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Sangat mengkisahkan sebuah kehidupan yang menggairahkan kita. Mereka mengambil dahan, bukan dahan kering. Dahan hijau. Mereka lepaskan pakaian yang mereka pakai. Bahkan mereka memberi keledai yang belum pernah ditunggangi. Please Bapak Ibu, siapapun yang sedang menyaksikan khotbah ini, doa saya dari tempat ini, biarlah kita punya waktu lebih banyak dihabiskan untuk kepentingan Tuhan. Jangan cuma puaskan kehidupan dagingmu di dalam dosa, kebencian, ibadah-ibadah palsu. Anda di gereja tapi pulang Anda maki-maki orang. Anda di gereja, Anda melayani, tapi pulang kamu maki-maki istri, anakmu. Kamu pulang, kamu minum alkohol, kamu mabok, narkoba, seks bebas, pornografi. Kamu terlibat di dalam semua itu. Kita terlalu banyak bertopeng orang-orang percaya. Mari please deh, kita kembali kepada Tuhan. Bertobat, saudara. Saya tidak bisa membayangkan ibadah yang disertai tanpa doa. Ibadahmu berkuasa kalau kamu tahu bagaimana kamu harus berdoa. Doa adalah suatu kesempatan yang besar. Doa adalah hak istimewa manusia untuk berbicara dengan Tuhan. Berdoalah lebih banyak. Saya tidak... Saudara, Alkitab berkata, Mazmur 118 ayat 25, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Kemujuran ini bisa diterjemahkan beberapa hal. Kesuksesan, sejahtera, kemenangan, kemakmuran. Daud sedang mengajarkan kita. Ya Tuhan berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Kata Hosana di dalam Markus pasal 11 tadi, yang kita baca, ini menunjukkan kepada datanglah membantu. Ketika orang-orang bertanya, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana itu punya pengertian datanglah membantu. Di dalam konteks orang Ibrani, artinya berilah kiranya keselamatan, kami berdoa.
Kemudian dalam bentuk Yunani, teriakan pada Yesus memasuki Yerusalem dalam suasana kemenangan. Jadi waktu kamu berteriak dalam pujian dan doa-doamu, kita sadar nggak? Kita sedang berteriak di dalam kemenangan, demi kemenangan. Kemudian kita dapati apa? Ekspresi mereka adalah apa? Pujian. Diberkatilah dia, bla 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 bla. Hosana, diberkatilah kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Wow. Itu sebabnya saya memberi judul Kingdom Worship. Kita dilahirkan untuk menyembah Raja. Hubungan pribadi dengan Tuhan menumbuhkan dan memelihara ibadah dalam kebersamaan. Ajarlah keluarga kita masing-masing untuk terus memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Yesus di atas keledai mengungkapkan dirinya dan menjadi bukti bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang mendalam di dalam setiap hati kita. Bahwa dia memerintah di dalam setiap kita. Sebelum saya tutup pembicaraan saya, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan singkat. Beberapa orang percaya sudah bosan dengan ibadah. Jika Anda benar-benar memahami siapa Anda sesungguhnya, tidak mungkin Anda merasa bosan. Kesadaran akan diri kita, siapa kita, ibadah seharusnya bukan sesuatu yang membosankan. Jika kita meninggikan, memperluas, mengungkapkan, dan mengharapkan, kita akan bersemangat dan akan mengalami sukacita dari apa artinya bermitra dengan Tuhan dalam pekerjaan kerajaan. Artinya gini, ketika kamu mengalami kedalaman dengan Tuhan, sulit bagimu untuk menikmati yang namanya kebosanan. Jadi berhentilah duduk, jangan duduk terlalu lama. Mulailah bernyanyi, mulailah menabur, dan kemudian mulailah melayani. Saya dengar baik, tidak akan pernah bosan lagi. Anda tidak akan pernah bosan lagi. Kenapa? Karena Anda melayani. Kenapa? Karena Anda menabur. Dengar baik, tidak selama menabur harus dengan uang. No. Pelayanan ini memang membutuhkan dana untuk membayar segala sesuatu. Tapi dengar baik, saya mau kasih tahu bos saudara. Tapi kalau orientasi kita cuma duit, itu bermasalah, bos. Saya pengen setiap Anda menabur potensi terbaikmu. Itu dia. Apa yang menjadi kelebihan kamu? Apa yang menjadi talenta kamu? Karunia kamu. Berikan kepada Tuhan. Jangan kamu nyanyi buat orang-orang di luar sana. Nyanyi buat Tuhan di rumah kayak di mana kayak. Di gereja, di mana saja, kamu nyanyi gitu loh. Waktu kamu lagi drive, kamu nyanyi. Habiskan waktumu dengan Tuhan. Berkumpullah, dengar. Catat, ini kalimat terakhir saya. Berkumpullah dengan mereka yang hidup di bawah langit terbuka. Bukan dengan mereka yang hidup di dalam kekalahan. Kalau kamu hidup dengan orang-orang yang di bawah langit terbuka, wawasan dan cara berpikirmu tentang kerajaan Allah juga berbeda. Kalau kamu hidup cuma dengan orang-orang yang cuma melihat kekalahan, sakit penyakit, problem,
Saya paling sering tuh ketemu dengan orang-orang yang apa sedikit ketemu di daerah baru gitu. Ih, kayaknya ada setan di sini, Pak. Kerjaanmu cuma lihat setan. Itu bagaimana? Coba kamu, makanya saya bilang, kumpullah dengan orang-orang yang hidup di bawah langit terbuka. Yang selalu melihat hal-hal yang tidak biasa. Dengan cara pandang dari kerajaan Allah. Apa itu, Pak? Ya sederhana. Kenali Yesusmu. Maka engkau menemukan cara pandang yang tepat tentang kehidupan ini. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dari tempat ini Bapa, damai sejahtera dan sukacita Yesus, sembuhkan teman-teman kami Bapa. Beberapa dari mereka yang sedang mengidap COVID-19, kami perkatakan mujizat Bapa terjadi. Aku perkatakan Tuhan ada kesembuhan, imunitas mereka naik. Dan kemudian mereka imunitas itu mengalahkan virus dan bakteri dalam setiap tubuh jasmani kami. Aku perkatakan Tuhan berkati setiap tenaga medis, dokter, berkati istri, berkati suami, berkati anak-anak. Perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga dan rumah tangga kami. Bapa di surga, nyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah hadirat Allah dinyatakan atas setiap kami di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Engkau selalu datang tepat pada waktunya. Dan hari ini kami perkatakan Tuhan, ada beberapa saudara kami yang sedang mengalami kanker Tuhan. Kami katakan hari ini sembuh dalam nama Yesus. Aku perkatakan ada mujizat di dalam setiap kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Memberkati semua keluarga besar Rock Dover, semua pemirsa yang mengikuti ibadah kami ini. Tuhan berkati setiap kami Roh Kudus. Aku percaya Tuhan mujizat-Mu ya dan amin. Terima kasih banyak Bapa di surga. Nyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu. Dan aku berdoa Tuhan dari tempat ini, aku mengingat salah seorang hamba Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, mujizat-Mu menyembuhkan kansernya. Dan mujizat-Mu menyembuhkan COVID-nya Tuhan. Kami perkatakan ada mujizat di setiap kami. Dan aku perkatakan beberapa dari Anda yang pengen punya baby. Tahun depan Anda punya baby. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di minggu depan. Dalam waktu dan tempat yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Shalom keluarga besar Rock Dover. Tetap semangat. Jalani hidup bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Dan shalom juga kepada Bapak Ibu yang telah join bersama dengan kita dari minggu ke minggu dengan setia mendengarkan sama-sama beribadah dengan kita. Tuhan berkati dan penghiburan dari Bapa senantiasa dianugerahkan kepada setiap kita. Dan ucapan syukur dan terima kasih kami untuk beberapa dari Anda yang telah menabur untuk pekerjaan Tuhan di Rock Dover, baik yang dari Indonesia maupun dari Amerika. Tuhan memberkati dan sukacita Tuhan tetap menjadi bagian hidup kita masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Saya akan live dari Florida ya, karena saya dengan keluarga bakalan berlibur kurang lebih ada seminggu. Sekaligus kami mengikuti ibadah pertemuan 10 tahun Rock International Ministry masuk pertama di Amerika. Jadi kita akan live dari Orlando, Florida. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Sukacita Yesus jadi bagian hidup kita. Shalom. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan di tempat yang berbeda. Orlando, Florida. Tuhan memberkati kita semua. Amin.